Halo Rek, apa kabar? Masih di channel Rio Kaliwatu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Saya nggak ngerti awalnya tentang gaya berpikir beliau, tapi ternyata dari beliau saya bisa tahu kalau ada 4 kategori manusia dan itu sudah berhasil mematahkan, menurut saya, teori psikologi, teori manajemen tentang kategori manusia. Dan yang kedua yang menurut saya menarik, dia bisa menggabungkan antara sisi religi dengan sains. Siapa beliau? Mari kita berkenalan dengan narasumber saya hari ini. Narasumber. Apa Mas? Boleh kenalan dulu biar audiens saya pada Cak Dul. Panggil aja Cak Dul. Jadi Cak Dul ini profesi beliau saya sendiri juga belum tahu celing dan ada. Mungkin Mas, aku mau nanya satu. Jenengan itu sebenarnya siapa? Ya, anggap aja manusia biasa yang pernah lahir dan masih menunggu kematian. Tuh, sudah mulai agak-agak aneh kan gaya berpikirnya. Yang kedua Mas, oke. Jenengan sudah menikah ya? Sudah. Putra? Ada 3. 3. Istri? Ya, Sekarang tinggal di mana Mas? di Surabaya. Surabaya ini kebetulan main ke sini. Ya lagi cari-cari barang, diseret sama Mas Rio ya. Ya, gini saya sedikit tertarik dengan sebelumnya memang kita sempat ngobrol kawan-kawan. Jadi beliau menjelaskan tentang kuantum. Yang saya kenal kuantum itu ya quantum learning. Kemudian kalau di film Hollywood itu ada yang namanya quantum leap. Ada filmnya itu. Sebenarnya apa sih Mas? Kuantum itu menurut kacamata Mas? Ya, kuantum itu sebenarnya ya istilah fisika. Istilah ini ditemukan oleh seorang yang bernama Planck. Jadi bukan Planck nama, tapi ini memang Planck. Orang mana? Orang jauh lah pokoknya, wis orang jauh. Bukan orang Indonesia ya? Bukan orang Indonesia. Jadi ketika orang kebingungan dalam mempelajari tentang radiasi benda hitam, ya sampean ya kurang hitam kayak gini, kurang hitam. Ya, hitam kayak ini. Benda hitam. Jadi itu artinya radiasi yang dikeluarkan oleh benda hitam ketika mendapatkan cahaya itu ternyata memiliki gelombang yang berbeda dengan yang dirumuskan oleh Maxwell. Ini nama orang juga, Maxwell. Nah, akhirnya dia membuat teori yang membundel-bundel dari gelombang itu menjadi kuanta. Namanya kuanta. Kayak Atom bundel-bundel. Bukan. Oh? Jadi gelombang itu kalau Anda tahu kan gelombang itu seperti gelombang air, Pak. Atau gelombang elektromagnetik, gelombang untuk HP, dan ini kan nggak kelihatan atau gini, dan semuanya itu kan menerus menebar. Kalau materi beda lagi. Kalau materi itu adalah kelihatan batasnya, kalau gelombang itu enggak. Tapi ada sebuah teori tentang radiasi benda hitam itu nggak bisa dihitung dengan rumus Maxwell itu, nggak bisa dihitung dengan rumusnya Newton, tapi memakai teori yang menyerupakan gelombang itu menjadi seakan-akan menjadi materi, menjadi bundel-bundel. Nah, itu namanya kuanta. Akhirnya terdapat istilah kuantum, itu awalnya dari situ. Sebutan kuanta. Nah, itu kuantum dari situ. Kuantum itu melompat, bukan? Bukan, itu leap. Leap. Leapfrog itu lompatan kata. Siap. Kalau kuantum itu tadi itu yang bundel-bundel dari yang Bedanya dengan atom apa Mas? Nah, gini. Ini kita sudah berbicara dengan yang lebih kecil dari atom. Kuanta ini lebih kecil. Kita akan memasuki yang namanya teori kuantum. Itu lebih kecil daripada kuantum. Kalau atom lebih kecil dari atom. Itu masih dipreteli lagi. Itu di dalamnya kan ada inti atom, ada elektron. Iya. Nah, Nukleus dan itu nanti ada lagi sampai kuak-kuak, itu masih virtual partikel. Jadi partikelnya itu belum ketemu, tapi sudah dianggap ada. Sekarang lagi dipelajari oleh lembaga yang namanya CERN.
itu tempatnya di Swiss dan Perancis. Itu kita nggak akan bisa mempelajari itu. Karena untuk bikin laboratoriumnya saja itu sama dengan APBD kita 1 tahun belum cukup. Wah, sebesar itu. Itu tempat riset. Itu Dan join, teknologinya sudah ada sebenarnya. ada. Itu join dari puluhan negara Eropa, negara kaya. Mereka bersama-sama mencari itu tadi, virtual particle itu tadi. Jadi itu ada sekitar membuat lingkaran dengan kedalaman 100 meter. Dan panjang dari ini itu ratusan kilometer. Lebar dari ini untuk menghasilkan kecepatan partikel yang mendekati kecepatan cahaya. Itu 2 negara. Ada perbatasan. Karena nggak bisa diklaim oleh masing-masing negara. Karena ini milik bersama, iya. Di Eropa sama. Iya, itu sudah lama. Kalau di Amerika ada Fermilab, tapi ini kayaknya sudah ditutup karena anggarannya terlalu besar dan digabungkan ke CERN itu tadi. Nah, intinya gini. Iya. Jadi kalau kita membayangkan materi pada kita kayak gini ya, saya bisa megang, ini benda dilempar jatuh, ini semuanya itu masih pakai teori dari fisika klasik. Itu fisika klasik. Ya, itu zamannya Newton. Nah, itu fisika. Antara kecepatan benda, tumbukan, gravitasi, semuanya itu masih klasik karena masih. Yang kedua, Maxwell. Itu tentang gelombang elektromagnetik dan lain sebagainya. Dan sekitar akhir tahun berarti awal abad 20 ya. Maxwell pernah menyatakan di Harvard University dengan adanya teori dari Newton dan teorinya Maxwell tentang gelombang bahwa semua teori tentang alam semesta ini sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Dan parodinya mungkin sempat dinyatakan bahwa waktunya Tuhan untuk istirahat. Kita sudah tahu semua tentang bagaimana alam ini bekerja. Ternyata ya itu tadi ada masalah tentang radiasi benda hitam dan yang lain-lain. Akhirnya sampai berdasarkan penelitian kemudian yang terkenal itu adalah double split. Itu untuk double apa? slit eksperimen. Nah, itu untuk apa itu, Mas? Nah, itu untuk itu namanya ada seorang kandidat PhD. Kalau nggak salah De Broglie gitulah namanya, itu agak-agak sulit. Itu dia menyatakan kalau gelombang bisa dimaterialkan, berarti material bisa digelombangkan. Jadi materi itu, partikel itu bisa mempunyai efek gelombang. Tadi kan sudah tahu, kalau materi kan memang jelas batasnya. Dipegang, ya. Kalau gelombang kan nggak kelihatan. Iya. Gelombang elektromagnetik dan semua itu dalam fisika klasik mempunyai batas yang jelas. Kalau gelombang yang teori gelombang, kalau materi ya teori materi, selesai sudah. Fisika sudah selesai. Dan building block dari realitas itu adalah materi terkecil, atom itu tadi. Itu sudah selesai, wis teori atom kan bisa itu energi yang dulu ada gambarnya atom, ada orbitnya, itu masa lalu. Karena setelah diteliti itu tidak seperti itu, nggak ada orbitnya itu. Itu hanya semacam kabut yang letaknya itu nggak tahu kita di mana. Saat kita mencoba ini di sini ketemu di sini, itu cuma probabilitas berapa persen ada di sini. Probabilitas. Nah, itu nanti ketemunya kan pada level yang paling kecil dari kehidupan ini. Ilmuwan sudah angkat tangan memasuki pakai teori probabilitas itu tadi. Dan sebenarnya itulah letak dari kata insya Allah itu sebenarnya di situ. Probabilitas itu. Iya, probabilitas bahwa nanti yang menentukan pada level kuantum. Sama ditentukan jelek nggak jadi manusia juga bisa. Tiba-tiba keluarnya dari level kuantum ini. Jadi imateri itu bisa dibilang gelombang, Mas. Jadi building block dari realitas ini adalah hal imaterial. Itu yang membuat shock dari orang-orang yang tidak percaya bahwa di belakang pengaturan alam semesta ini ada alam gaib. Ada Tuhan semesta alam. Itu bikin shock loh. Kok jadi imaterial? Iya. Bukan kan semuanya itu sudah tertata, sudah ternyata ada sesuatu yang mereka tidak paham. Dan apa yang terjadi pada level kuantum itu sangat berbeda dengan yang terjadi pada alam nyata. Yang tadi saya sampaikan yang De Broglie itu yang